Alhamdulillah pemirsa, kembali Allah mempertemukan kita. Terima kasih masih bersama kita ya. Betul karena masih sekali. ada berita yang menarik. Seperti janji yang tadi disampaikan, kita akan membahas mengenai apa? Mengenai penyiksaan binatang. Iya, jadi orang yang menyiksa binatang tuh akan dapat imbalannya. Maksudnya apa ya? Ganjarannya. Betul, karena gimana ya, kalau saya kan sayang sama binatang, jadi mau ngomong tuh berat banget gitu loh. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa. Ini dia. Balasan bagi para penyiksa hewan. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi dan seluruh isinya dengan tujuannya ialah untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan kecuali yang diharamkan." Quran Surah Yasin ayat 72. Namun, tidak jarang manusia malah menyiksa dan memperlakukan hewan dengan semaunya. Padahal Islam sebagai rahmatan lil alamin telah mengatur bagaimana seharusnya kita memperlakukan hewan dan balasan yang ditunjukkan bagi orang-orang yang menyiksa hewan. Penyiksaan terhadap hewan memang bukan sesuatu yang baru terjadi di Indonesia. Berkali-kali publik dibuat geram oleh aksi penyiksaan hewan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti contohnya seorang pemuda yang tega menyiksa ratusan kucing. Setelah menyiksa sedikitnya 4 ekor kucing, pemuda tersebut memposting hasil perbuatannya di salah satu akun media sosialnya. Dengan bangga ia mengatakan bahwa ia telah melakukan hal tersebut sejak kecil. Dan hingga saat ini sedikitnya ratusan kucing telah mengalami hal serupa. Tak pelak, aksi pemuda yang diketahui seorang pegawai ini langsung memancing amarah netizen. Surabaya Sidoarjo peduli kucing domestik bahkan membuat petisi yang ditujukan kepada Kapolres Sidoarjo. Tercatat 31.544 orang mendukung petisi untuk memproses secara hukum tindakan pelaku. Pemirsa beriman, sebagai seorang khalifah di bumi, sudah seharusnya manusia menjaga alam beserta tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di bumi. Mengganggu atau bahkan menyiksa binatang merupakan tindakan tercela yang dilarang dalam Islam. Hal itu diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang dan juga binatang-binatang untuk kurban." Quran Surah Al-Maidah. Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa kita dilarang untuk mengganggu hewan, baik itu hewan yang bukan digunakan untuk kurban maupun hewan kurban. Karena penyiksa hewan tentu akan mendapat laknat yang pedih. Hal ini berdasarkan beberapa hadis yang artinya Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari. Juga hadis lain yang artinya seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati. Lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum dan tidak dibiarkannya memakan serangga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, menyiksa dan membunuh binatang tanpa tujuan jelas dilarang dalam Islam dan termasuk dosa besar karena binatang adalah makhluk yang bernyawa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dosa-dosa yang paling besar yaitu pertama menyekutukan Allah dengan sesuatu, kedua membunuh yang bernyawa kecuali yang dibenarkan menurut hukum Islam. Hadis riwayat Bukhari. Kecuali jika kita membunuhnya dengan tujuan tertentu, misal untuk dimakan. Karena dalam kondisi terdesak atau membahayakan, maka hal itu dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis, jika kamu akan membunuh yang dibenarkan menurut hukum Islam, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kamu akan menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah mata pisaumu dan senangkanlah dalam penyembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memperlakukan hewan, baik itu hewan liar, hewan jinak maupun hewan peliharaan ialah memanfaatkan faedah yang ada pada binatang secukupnya. Seperti kita ketahui bahwa hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dari mulai daging, kulit hingga produk yang dihasilkan hewan seperti contohnya susu. Jika ingin memperoleh faedah dari hewan, sebaiknya kita memanfaatkannya dengan cukup dan tidak memperolehnya dengan cara menyiksa hewan-hewan tersebut terlebih dahulu. Hal selanjutnya
Yang dianjurkan dalam memperlakukan hewan ialah selalu memberikan makanan dan minuman kepada binatang. Apalagi jika binatang itu dalam situasi atau kondisi yang sedang kelaparan atau kehausan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Memelihara dengan penuh keimanan dan kasih sayang. Sebagai hewan peliharaan, sangat dianjurkan jika pemeliharanya harus berbuat baik kepada hewan peliharaannya tersebut. Misalnya, binatang peliharaan yang dipelihara oleh umat muslim harus dikenyangkan dan dicukupkan air minumnya. Barang siapa yang memelihara kuda binatang di jalan Allah dengan penuh keimanan pada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minuman kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi membuka mata hati kita bahwa sebagai khalifah di muka bumi ini, kita harus menjaga bumi beserta isinya, termasuk juga tidak menyakiti dan menyiksa hewan. Amin. Sesama makhluk hidup harus saling menyayangi dan juga mengasihi. Kalau nggak bisa dirawat, jangan disakitin. Begitu juga perasaan ya, ya? Ya, aku jadi keperasaan. Oh iya, ada hubungannya. Kita lagi bicara masalah binatang, tapi memang kita harus dengan hati. Ya, harus dengan penuh cinta juga terhadap binatang. Karena semua makhluk ya wajib kita sayangi. Setuju. Karena itu juga artinya sama dengan kita mencintai makhluk Allah. Setuju. Ya? Oke, alhamdulillah udah ada 3 berita yang kita sajikan ke pemirsa. Ya? Dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan biasanya dikomentarin sama anak. Saya lagi nungguin, nanti nggak dikomentarin.